Siapapun kita yang sudah hadir siang hari ini, mari kita datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang benar, yang tulus kepada Tuhan Yesus, untuk memuji dan menyembah-Mu. Inilah setiap kami Bapa siang hari ini. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kalau kami hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami yang hidup. Engkau penolong kami. Engkau satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layak setiap kami untuk mempercayai-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang hadir pada siang hari ini Bapa. Dimanapun kami berada, baik kami yang di rumah yang saat ini sedang sakit sekalipun, Kau sanggup menjamah setiap kami. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau sanggup menjamah setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu ya Tuhan. Pernah ku ragukan kasih
kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kami tahu Tuhan, hanya kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Keadaan sekeliling kami sewaktu-waktu bisa berubah. Orang-orang terdekat sekalipun bisa berubah sewaktu-waktu, bisa meninggalkan kami sewaktu-waktu. Tetapi Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyanyikan pujian ini kembali saudara. Tidak pernah kita ragukan kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sertaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Sekali lagi saudara nyanyikan pujian ini. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Saudara kembali bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Oh Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau juru selamatku yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Oh, Kau sumber pengharapan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami tahu saat kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik,
Kau layak terima setiap pujian dan sembah kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami terus rindu Tuhan, menaikkan pujian sorak-sorai kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersuka cita dan siap memberikan terbaik kepada Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Hanya kepada Tuhan hati kita percaya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dia yang layak terima pujian dan sembah kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Puji memuji nama Tuhan. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari sekali lagi yang percaya katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama denganmu Tuhan, kami percaya kepada Yesus. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin Yesus. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian. Sembah permain musik kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kondisi kita, kesehatan kita, keluarga kita bisa sewaktu-waktu berubah. Bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ingatlah selalu ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Dan selalu ada bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dia selalu ada untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita.
Jangan pernah putus pengharapan kepada Tuhan. Meskipun mungkin sampai detik ini, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sepertinya mungkin belum terjawab. Tetapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Mari tetap percaya dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Ya Yesus, haleluya Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan penuh iman katakan bersama-sama. Oh Yesus, Kau selalu menolong kami Tuhan. Kau tidak pernah terlelap untuk menjaga dan menolong kami Tuhan Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan penuh iman sekali lagi katakan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
bagi kami Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tetap percayai Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan memelihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, ketika musim kehidupan kami berganti, ketika orang-orang sekitar kami berubah menjadi tidak setia terhadap kami Tuhan, kami menerima hal-hal yang mungkin buruk, mungkin menyakitkan buat kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa kami tetap punya Tuhan yang tidak pernah berubah baiknya, yang tidak pernah berubah setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada siang hari ini, siapapun kami yang hadir tempat ini, maupun nanti anak-anak-Mu yang menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui YouTube, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua katakan, amin, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, ya seberapapun kita yang hadir di tempat ini, tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa dimunculkan slide yang pertama. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang berhubungan dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, bagaimana kita menghadapi setiap problem yang ada. Ya, saya akan dahului dengan sebuah riset, sebuah penelitian, sebuah survei yang dilakukan di Indonesia. Tahun 2016, dari seluruh penduduk Indonesia, ada 19 juta jiwa itu mengalami gangguan emosional. Bukan jumlah yang sedikit, 19 juta jiwa gangguan emosional. Di tahun yang sama, terjadi praktek bunuh diri sebanyak 1.800 jiwa per tahun. Per tahun. Jadi kalau mungkin dibagi per hari ada 5 kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Dan yang mengerikan lagi, 50% dari jumlah tersebut itu dari usia 10 tahun sampai 39 tahun. 10 tahun itu berarti kelas berapa ya? 4, kelas 5, betul ya? SD. Masih usia anak-anak remaja,
kaum muda, usia yang sangat produktif, mereka yang masih masa-masa bermain dengan teman-temannya pun juga ada dalam jumlah ini. Ini tahun 2016. Sedangkan penelitian tahun 2021, yang 2022 masih belum update, 20% penduduk Indonesia, yaitu sekitar 50 juta jiwa, 50 juta mengalami gangguan jiwa. Baik yang sudah ada di rumah sakit jiwa, maupun yang berkeliaran di jalan, atau yang masih melakukan aktivitas sehari-hari. Dari 19 juta tahun 2016 meningkat, salah satu penyebabnya mungkin COVID-19 ini. 50 juta jiwa mengalami gangguan jiwa. Dan ini terjadi di atas usia 10 tahun ke atas. Kebanyakan remaja juga. Sebuah angka yang sangat-sangat mengherankan. Oleh sebab itu, seperti yang tadi kita nyanyikan, walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 tumbang, 10.000 orang jatuh, gak kuat di kanan kita. Kita masih punya Tuhan yang menopang kita sehingga kita tak tergoyahkan. Amin. Saya penasaran, kalau saya punya kemampuan untuk meneliti, saya ingin meneliti di antara orang Kristen, anak Tuhan, kira-kira berapa jumlahnya. Dan saya berdoa di tempat ini tidak ada dalam bilangan tersebut. Amin. Tetapi kalau misalnya siang hari ini teman-teman ada yang merasa, ya mentalku terganggu saat ini, jiwaku terganggu, aku mengalami problem yang sangat berat, gak ada seorang pun yang mengerti aku. Firman Tuhan ini sanggup menjadi jawaban. Amin. Next. Akhir-akhir ini saya amati di media sosial, di YouTube, di kehidupan anak muda, mulai maraknya istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang berhubungan dengan jiwa seseorang, seperti kena mental gitu kan. Anak-anak kecil, kena mental gitu kan. Itu diawali dari game ya kan. Tapi sedikit-sedikit ngomong kena mental ya kan. Kena mental. Atau istilah healing. Yuk, biar gak stres, healing yuk. Jalan-jalan, liburan, main sama teman. Healing, tujuannya apa? Mengobati, memulihkan kesehatan mental kita. Jadi ini menandakan adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan mental. Apalagi di bulan Februari ini sudah tayang ya sebuah film yang berjudul Kukira Kau Rumah. Siapa yang udah nonton? Ada yang udah nonton? Belum ada? Belum ada? Jadi ini menceritakan seorang anak yang mengalami gangguan mental, jiwa, di mana rumahnya, orang tuanya itu tidak bisa menjadi rumah buat anaknya yang mengalami gangguan tersebut. Seberapa banyak anak muda yang tidak memiliki rumah, meskipun ada rumah, meskipun ada orang tua, tapi nggak ada tempat untuk pulang. Di luar kena masalah, di rumah malah diomelin. Di rumah mengalami sakit hati, di rumah malah direndahkan, dibuang, karakternya dibunuh dan sebagainya, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kukira kau rumah. Nah, jadi akhir-akhir ini mulai muncul kesadaran akan kesehatan mental. Oleh sebab itu, buat setiap kita yang mengalami beban yang berat, stop bertanya, kenapa semua ini terjadi? Why? Kenapa kok orang itu melakukan itu ya ke aku ya? Kenapa kok orang lain tuh gak punya hati ya? Kenapa mama papa aku melakukan seperti itu ya? Kenapa kok aku ini apes ya? Kenapa kok aku dilahirkan di dunia seperti ini ya? Stop bertanya seperti itu. Karena apa? Itu justru membuat jiwa kita, mental kita semakin sakit. Tetapi bukan juga kita menipu diri kita sendiri dengan berkata, I'm okay.
Banyak anak muda, jiwanya rapuh, mentalnya rusak. Dia nggak punya pengharapan. Tapi dia mencoba membangun image, khususnya di media sosialnya, bahwa dia oke. I'm okay. Rumahnya berantakan, orang tuanya berantakan. Tapi di depan orang dia menunjukkan I'm okay. Stop. Mulailah bertanya, am I okay? God, Tuhan, aku ini baik-baik saja enggak? Enggak perlu kita membangun image I'm okay, juga enggak perlu menghakimi diri sendiri I'm not okay. Tapi bertanyalah pada Tuhan, am I okay? Aku baik-baik saja enggak Tuhan? Koreksi hatiku. Apa yang aku perlukan Tuhan? Keadaanku ini bagaimana Tuhan? Stop menyesal, stop kecewa, tapi mulai bertanya, Tuhan, keadaanku bagaimana? Ada satu pribadi, satu tokoh Alkitab yang sangat terbuka di hadapan Tuhan. Keadaan apapun, dia selalu datang ke Tuhan. Tuhan, lihatin Tuhan hatiku Tuhan. Aku hancur Tuhan, lihatin, correction, selidiki hatiku Tuhan. Dia adalah Daud. Next, Daud ini orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Lingkungannya, proses kehidupannya sangat-sangat memungkinkan dia mengalami gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa. Sebagai orang biasa, sangat mustahil bisa bertahan seperti yang dialami Daud. Yang pertama, Daud mengalami toxic parents and family. Dari awal kisah Daud, orang tuanya itu toksik banget, keluarganya itu toksik banget, racun banget. Dia diremehkan, dia punya potensi hebat, tapi nggak dianggap. Ketika Tuhan suruh Nabi Samuel untuk datang kepada keluarga Isai, papanya Daud, tunjukkan anak-anakmu, aku mau pilih salah seorang dari anakmu ini menjadi raja, pengganti Saul. Ditunjukkan semua yang hebat-hebat, yang berprestasi, yang badannya besar, yang kuat, yang ganteng. Daud nggak dimunculkan, nggak dianggap ada, tapi seperti nggak ada dalam keluarga itu. Ketika Daud mengantarkan makanan ke medan perang buat kakak-kakaknya, kakak-kakaknya justru, ngapain kamu anak kecil di sini, pergi sana. Padahal Tuhan mau pakai dia. Di mata Tuhan, Daud ini luar biasa. Tapi di mata keluarganya, Daud bukan siapa-siapa. Sebagai seorang anak kecil, anak remaja, gak gampang loh bisa bertahan di keluarga seperti itu. Ada yang menjadi anak jalanan, ada yang ikut kelompok punk, ada yang narkoba, ada jadi anak pemberontak. Gak gampang. Yang kedua, Daud mengalami pembunuhan karakter oleh pemimpinnya, Raja Saul. Ketika Daud berhasil sukses, punya prestasi, dikagumi banyak orang, pemimpinnya nggak terima, Raja Saul nggak terima. Kamu itu mending diam aja. Kamu udah menghancurkan karirku. Kamu diam aja udah. Ini pembunuhan karakter. Yang kamu lakukan salah. Di saat kita mau membuktikan pada dunia bahwa kita bisa, tapi orang yang di atas kita, orang yang kita percaya justru mematikan karakter kita. Banyak orang, rakyatnya pun juga pernah mendemo Daud, pernah berencana untuk membunuh Daud. Ketika Daud menjadi raja, toxic leader, toxic people, Daud mengalami semua itu. Bahkan dia mengalami kegagalan sebagai seorang ayah, kegagalan seorang raja. Karena dosanya, Tuhan kasih konsekuensi. Anak pertamanya meninggal sebagai hukuman dosa Daud. Gagal. Gara-gara dosaku, anakku mati. Israel juga mengalami waktu itu, waktu pemerintahan Daud,
ribuan orang, ribuan rakyat Israel mati karena dosanya Daud. Aku gagal. Dari masa mudanya sampai tuanya, dari bukan menjadi siapa-siapa sampai menjadi siapa-siapa, menjadi apa-apa, menjadi raja, Daud tidak terlepas dari yang namanya kesakitan. Tapi menarik ketika kita membaca kitab Mazmur, dia selalu terbuka sama Tuhan. Dia selalu datang ke Tuhan. Tuhan, lihatlah aku Tuhan. Baik orang-orang di sekitarku, musuh-musuhku, maupun kesalahanku, Tuhan lihat aku Tuhan. Kita mau belajar dari Daud, supaya apa? Ketika 1.000 orang rebah, 10.000 orang menyerah, kita tetap menjadi kuat. Bahkan lagu itu pun merupakan lagu ciptaan Daud. Dia melihat banyak orang gak bertahan, tapi dia bisa kokoh karena punya Tuhan. Amin. Next. Ada 2 ayat yang akan kita baca. Sebenarnya hampir semua Mazmur Daud itu berbicara tentang bagaimana dia mengalami kesakitan, tapi dia datang kepada Tuhan. Tapi saya akan pilih 2 ayat ini. Kita akan baca sama-sama, kelihatan teman-teman. Mazmur 40 ayat 2-6. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di sini Daud mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Di tengah kesakitan yang Daud alami, di tengah lingkungan yang toksik bagi Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Daud tidak menanti-nantikan kapan masalahnya selesai. Daud tidak menanti-nantikan kapan orang tuanya berubah. Karena ada di salah satu mazmurnya dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku masih punya Tuhan. Daud enggak menanti-nantikan kondisinya berubah, tapi yang dinanti-nantikan adalah Tuhan. Healing itu, kesembuhan itu enggak nunggu keadaan berubah, teman-teman. Seringkali kalau kita berpikir kita sembuh kalau masalah selesai. Tapi Daud tidak. Sekalipun kesakitan itu tetap berjalan, sekalipun rasa pahit itu tetap ada, sekalipun orang-orang yang membenci, berusaha membunuh Daud tetap ada di sekitarnya, Daud katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Karena dia percaya, next, in every pain, God is working. In every pain, God is working. Di dalam kesakitan, Tuhan selalu bekerja. Tidak pernah Tuhan tidak bekerja. Bukan dalam keadaan yang baik Tuhan bekerja. Dalam keadaan yang sakit Tuhan bekerja. Ini yang selalu membuat Daud itu bertahan. Ketika teman-temannya mungkin menyerah, ketika teman-temannya mungkin mau bunuh diri, gak kuat menjalani semuanya, tapi Daud tetap kuat. Kenapa? Dia fokusnya bukan kepada masalah, tapi fokusnya pada Tuhan. Tuhan yang sedang bekerja, tangan Tuhan yang sedang merendah. Tangan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik di tengah kesakitan yang dia alami. In every pain, God is working. Ya. Jadi menjalani kehidupan ini, teman-teman, jangan pakai kacamata sakit. Maksudnya apa? Melihat segala sesuatu dengan kacamata sakit. Kalau menggunakan kacamata sakit, melihat orang tua, sikap orang tua terhadap kita sakit ya. Melihat permasalahan kita menyakitkan ya. Pakailah kacamata bahwa Tuhan punya tujuan. Pakailah kacamata Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi. Ketika di rumah ada masalah, ketika kalian direndahkan dibandingkan oleh orang tua kalian, ketika kalian mengalami kegagalan,
yang pertama kali kalian harus lihat adalah Tuhan punya rencana ini. Tuhan sedang bekerja ini. Gak kebetulan aku lahir di tengah keluarga yang seperti itu. Tuhan punya maksud ini. Pakai kacamata Tuhan. Di dalam segala hal, bahkan hal-hal yang menyakitkan, Tuhan bekerja. Amin. Next, yang terakhir. Ini yang membuat Daud kuat. Ketika Daud berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Hal-hal yang menyakitkan dialami oleh Daud. Tuhan punya maksudmu untuk kami. Tujuanmu dalam masalah ini. Sehingga Daud dalam setiap kesakitan, dalam setiap pergumulan, Daud paham betul. Tuhan bekerja untuk mengajarkan sesuatu. Your mess become your message. Your test become your testimony. Your mess become your message. Kekacauan hidupmu, permasalahan hidupmu yang menyakitkan akan menjadi sesuatu pesan buat kamu. Pelajaran yang berharga buat kamu. Pengalaman bukanlah guru terbaik buat kita. Guru terbaik tetaplah Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan pengalaman pahit datang dalam kehidupan kita, itu merupakan alat yang efektif untuk mengajar kita. Guru terbaik buat kita tetap Tuhan Yesus. Tapi melalui pengalaman yang pahit, melalui keluarga-keluarga, teman-teman kita yang mungkin toksik buat kita, itu menjadi alat Tuhan untuk memberi pesan. Your test become your testimony. Ujianmu, pencobaanmu, kegagalanmu hari ini, suatu saat nanti akan menjadi kesaksian. Your test become your testimony. Kita gagal hari ini. Kita sakit hari ini. Mungkin kita menyerah hari ini. Tapi percaya, Tuhan bekerja untuk memberikan semuanya ini. Agar nanti melalui tes yang kita alami saat ini, suatu saat nanti akan menjadi kesaksian. Amin. Kok hari ini boleh menangis? Kok hari ini boleh mengalami gangguan mental? Tapi tetap arahkan pandangan kita ke Tuhan. Tuhan bisa ubah semuanya itu menjadi sebuah kesaksian. Kita tutup Alkitab kita, kita buka hati kita, terbuka di hadapan Tuhan. Bertanyalah pada Tuhan, am I okay, God? Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat seluruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan, kau membuat kami sesuai rencanamu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu.
Bersyukur Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. I am yours. Kami ada dalam rencana Tuhan, kami ada dalam hati Tuhan. Dunia mungkin bisa menolak kami. Orang tua kami mungkin bisa merendahkan kami. Teman-teman kami mungkin bisa menjauhi kami. Kami mungkin gak bisa seperti orang lain berprestasi, baik seperti orang lain. Satu hal yang kami percaya, kami tetap indah di mata-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun sekitar kami menyerah, sekalipun banyak orang yang putus asa, sekalipun angka yang tidak sedikit melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka gak punya Tuhan, tapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap percaya bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga ketika Kau berhadapkan kami dengan sebuah masalah, firman-Mu ini akan muncul dalam hati kami, sehingga kami punya iman yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Damai sejahtera Tuhan kami boleh bawa ke dalam keluarga kami, ke rumah kami. Terima kasih Bapa. Angkat tangan-Mu, buka hati-Mu, angkat iman-Mu setinggi-tingginya. Hadapkan iman-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah rencana yang terbaik dari Bapa di surga, kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan melalui kayu salib-Nya, bimbingan, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus dalam keadaan terberat sekalipun selalu menyertai kita semua. Kita semua yang percaya akan kebaikan Tuhan hari ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Amin.